Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi di channel Yati Sam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya guys ya. Gimana kabar kalian? Kak Yati Sam lagi ngoceh pagi ini. Ini adalah puasa terakhir guys, dimana nanti sore bakal ada takbiran guys. Zakat fitrah guys. Aduh, jangan lupa berzakat. Dan jangan lupa nih guys, telepon keluarga untuk minta maaf, terutama sama anak ya guys ya. Meskipun anak ya, kita sebagai orang tua kan memiliki kewajiban menjaga mereka ya guys ya, hanya karena kita sedang mencari nafkah untuk mereka yang nggak ada salahnya. Mama juga harus minta maaf sama anak ya guys ya. Tetap bahagia di hari kemenangan kita ya guys ya. Jangan galau-galau, boleh bersedih tapi jangan berlarut. Semangat. Kak Yati Sam juga ngucapin minal aizin wal faizin nih guys ya. Maafin semua kesalahan, kehilafan Kak Yati Sam barangkali dalam membuat konten banyak orang atau banyak pihak yang dirugikan atau yang tersinggung ya guys ya. Tujuannya ya kalian pasti akan paham. Tujuannya adalah biar kalian belajar dari kisah-kisah teman kita ya guys ya, supaya kita bekerja di tanah rantau Hongkong ini memiliki pengalaman dari teman kita. Amin. Hari ini guys kontennya agak bersedih ya guys ya. Ini juga bertepatan dengan seorang ibu yang gagal merayakan lebaran di kampung halamannya. Apalagi anaknya ini akan disunat ya guys ya, dan akan hajatan insya Allah tadinya, tapi gagal terbang dikarenakan ini dipermainkan oleh majikan atau diduga dipermainkan oleh agensinya. Kak Yati Sam ini sebenarnya agak gemes ya guys ya, tapi ya nggak boleh marah. Karena apa? Karena ini bukan masalah Kak Yati Sam. Hanya saja saya berbagi kepada kalian supaya kalian ini paham. Jangan sampai kita dianggap bodoh, kita dimain-mainkan sama mereka ya guys ya. Ini sebagai pembelajaran kita supaya menghadapi majikan yang seperti itu, menghadapi agensi yang seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan. Yuk, saya bahas. Semalam, jam setengah 12 malam, saya mendapatkan chat, di mana chatnya tersebut mengatakan bahwa ini adalah pengakuan dari saudara. Jadi apa namanya, keponakan ya, keponakan mbaknya, kita sebut aja Mbak Dani ya. Mbak Dani ini ponakannya nih mau terbang nanti tanggal 20 kemarin ya, 20 bulan April 2023, dimana penerbangannya itu pukul 18.35 dia terbang guys. Tapi saat check in tiketnya kosong. Kok bisa? Akhirnya keponakannya Mbak Dani ini gagal terbang, gagal pulang cuti ke Indonesia. Padahal tiket ini dibelikan majikannya, di-booking majikannya melalui agensi, yang agensi ini sering menelpon majikan saat selesai potongan. Agensi ini juga suka menahan paspor dari pekerja migran. Yang ketiga, agensi ini suka ikut campur tentang hak-hak pekerja migran. Kalau misalkan dibayar majikannya harus melalui agensi terlebih dahulu. Siapakah agensi ini? Ya mungkin korban dari agensi ini udah paham. Saya nggak mau nyebut agensi mana, tapi semoga aja agensinya ini melihat video saya. Oke guys, balik lagi. Sebentar Kak, saya kirimkan tiket pesawatnya. Akhirnya dikirimkan tuh tiket pesawat. Kita cerita dulu. Jadi keponakannya Mbak Dani ini sudah lama tidak pulang ke Indonesia, di mana dia ini sudah merencanakan dengan keluarga kecilnya yang ada di Indonesia akan menghitankan anak laki-lakinya setelah lebaran. Otomatis dong, dia meminta cuti pulang oleh majikannya jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan. Di bulan Januari dia ngomong sama majikannya, "Bos, saya mau ngambil cuti nih pas lebaran, boleh nggak?" Kata majikannya, "Boleh dong." Boleh. Katanya seperti itu. Nanti saya hubungi agensi untuk beli tiketnya. Oke, berarti kewajiban tiket pesawat itu ditanggung oleh majikannya. Sepakat ya? Catat tuh. Nah, sudah direncanakan dengan keluarganya akan pulang. Otomatis saat menjelang lebaran tiba, uang yang sudah terkumpul oleh ponakannya Mbak Dani ini ya untuk hajatan dong. Akhirnya dikirimlah ke keluarganya tuh. Akhirnya ya pegang beberapa dolar aja di sini. Nah, di bulan Januari tiket pesawat itu sudah di-booking oleh agensi tersebut guys, atas perintah majikannya, di mana
bookingannya itu diberikan ke CC-nya itu sebagai tiket pesawat. Kita yang nggak tahu, yaitu ya percaya aja, itu adalah tiket pesawat kita yang nanti akan ditukar di maskapai saat ada di bandara ya guys ya. Jadi tiket itu kan, tiket booking itu kan bisa ditukar ya guys ya di di maskapai. Tapi kalau tiket booking tersebut sudah dibayar, akhirnya guys, dengan kepolosan mbaknya guys, mau pamit nih, mau pulang ke Indonesia, izin tuh sama majikannya. Majikannya ngomong kayak gini, nanti kalau misalkan tiket ini tidak bisa untuk terbang, berarti ya kamu harus beli sendiri. Ya mungkin karena lagi sibuk ya, CC-nya kan mau penerbangan tuh guys jam 7 malam. Akhirnya nggak ngerti juga tuh apa yang diomongin majikan. Akhirnya geret koper, pamitlah, pergilah ke Kijong ya guys ya, ke bandara. Sesampainya bandara, sudah nih mau check in di pesawat maskapai tersebut. Oke, saat check in ternyata zong, tiket tersebut adalah kosong. Kok bisa kak? Ya bisa dong, orang tiketnya nggak dibayar, bagaimana kita bisa terbang? Kok gitu kak? Iya, ayo kita bahas kasus ini. Akhirnya guys, Mbak Dani ini ikut sedih guys, terus ngomong nih sama Kak Jatisam, gimana kak solusinya? Pas pagi Kak Jatisam bangun ya, saya telepon Mbak Dani, udah checklist 1, mungkin Mbak Daninya lagi sibuk. Ya mungkin nonton video ini, semoga Mbak Dani ini tahu nih solusi yang bisa teman-teman kita kasih nih untuk mbaknya. Menurut kalian gimana guys? Yang harus dilakukan? Ini keponakannya Mbak Dani ini nggak jadi pulang guys, nggak jadi ngitanin anaknya karena uang untuk beli tiket sendirinya nggak bisa guys. Di prank sama majikan sama agentnya, kan kurang dihajar ya guys ya. Jadi gemes gimana gitu? Nggak boleh marah. Astagfirullahaladzim. Sehari lagi guys. Ya maksudnya kok tega banget gitu ya. Tiket pesawat itu berapa sih untuk majikan? Kalau majikan kere itu nggak usah lah ambil-ambil CC gitu ya, mempermainkan. Jangan dikira CC itu on semua. Ini belajar nih kalian ya, harus paham yang namanya tiket pesawat yang sudah dibayar dengan tiket pesawat yang issued atau yang udah dibayar nih. Perbedaannya apa? Yuk kita bahas. Akhirnya guys, ponakannya Mbak Dani ini bermalam di bandara, meratapi kesedihan, di mana dia harus telepon keluarganya untuk mengatakan bahwa gagal terbang. Terus gimana kak rencana hajatannya? Wallahu alam ya guys ya. Ya semoga keponakannya Mbak Dani memiliki solusi nanti setelah dia pulang ke majikannya. Semoga majikannya itu memiliki hati nurani ya guys ya. Gagal terbang guys, yang jadi kasihan anaknya ya, sudah berharap, sedih deh. Kesedihannya ya kita juga merasakan ya guys ya, benar-benar kurang ajar. Oke guys, kita bahas yuk. Oke, ini perbedaannya dulu nih guys. Yang namanya booking tiket pesawat itu bisa dilakukan oleh siapapun. Kalau majikan meminta agensi untuk membookingkan, itu bisa guys. Kita sendiri booking bisa, asal kita punya Mastercard atau Visa kartu ya guys ya, untuk pembayaran booking secara online. Nah, kalau kita booking itu pasti akan memasukkan data-data kita secara valid. Makanya kenapa untuk booking majikan meminta paspor kalian. Karena saat booking, paspor, alamat, kontrak kerja, semuanya itu harus diisi sesuai data kalian yang asli. Saat booking itu pasti akan mendapatkan surat bookingan yang ada di situ, jadwal keberangkatan, bagasinya berapa, mirip tiket pesawat guys. Tapi perbedaannya, pemberitahuan booking sama booking yang terbayar itu bedanya seperti ini guys. Kalau misalkan bookingnya aja nih ya kayak gini nih, nggak ada keterangan issued ya guys ya, atau e-tiket, receipt, atau berbentuk PDF biasanya. Saat booking ini sudah terbayar oleh agensi tersebut untuk membantu membayar ya guys ya, atau majikan bayar ke agensi itu, maka akan mendapatkan email berupa PDF yang berisikan tentang tiket booking yang sudah terbayar alias issued dari maskapainya apa gitu guys. Terus biasanya
di surat balasan kalau booking ini sudah terbayar, itu biasanya ada jumlah pembayaran yang dibayarkan guys. Jadi berapa tuh harga tiket pesawatnya, biasanya dalam kertasnya itu terdaftar. Itu artinya sudah terbayar ya guys ya. Atau ada keterangan e-tiket, di mana e-tiket ini adalah data-data kalian yang sudah dibayar dan bisa dicek di maskapai tersebut untuk ditukarkan tiket pesawat. Kalau nggak ada yang namanya e-shoot ya guys ya, e-tiket, ini kita patut menduga bahwa booking tersebut belum dibayar, alias PHP, alias modus aja. Ngerti nggak? Pokoknya intinya kayak gitu aja. Tiket pesawat yang sudah dibayar biasanya ada jumlah harga tiketnya. Jadi kita tahu tuh tiketnya itu dibayar di harga berapa, itu biasanya ada. Ya. Jadi kalau misalkan tiket pesawat kalian nggak ada harganya, itu patut dicurigai. Kalaupun tidak ada harganya, yang penting ada yang namanya tulisan e-tiket, itu pasti udah dibayar. Nah, nanti biasanya PDF itu akan ditransfer dari agensi ke majikan, dan majikan akan mentransfer ke kita dalam bentuk file PDF. Nah, biasanya majikan akan membantu ngeprint ya guys ya, takut cece-nya ini nggak ngerti. Makanya ada selembaran tuh yang printan dari majikan. Itu biasanya majikan yang care sama kita. Takut handphonenya itu nggak bisa buka PDF di bandara, repot kan? Jadi biasanya majikan membantu untuk ngeprintin nih tiket kamu, nanti kamu tukar di maskapai. Itu majikan yang baik. Nah, ini mbaknya di prank. Kasian ya. Ini warning kepada kita. Apa yang harus dilakukan mbaknya? Segera datang lagi ke majikan, tanya, why? Kenapa tiket ini kosong? Harus tanya. Harus tanya. Karena apa? Hak kita dong. Kita udah beresin koper, dipermainkan seperti itu. Kalau majikan yang ngomong tiket kamu sudah hangus karena terlalu lama, impossible. Karena apa? Karena kamu tahu ini booking ini untuk penerbangan April. Kenapa harus expire? Padahal kamu jelas membooking itu untuk penerbangan di tanggal ini dan bulan ini. Terus kalau misalkan memang ini sudah dibayar, mana resitnya? Berhak bertanya. Kalau misalkan saya sudah bayar kok ke agensinya, oh berarti ini permainan dari agensi. Kita lari tuh kejar agensinya, ngomong, kenapa ini tiket kosong? Kalau agensinya ngomong, orang majikan kamu belum bayar kita kok. Nah, baru dari situ kita akan tahu siapa nih di antara majikan atau agensi yang nakal. Atau patut diduga mereka adalah kong kali kong. Patut diduga majikan dikompor-kompori oleh agensi untuk melakukan hal tersebut karena majikan tidak mengizinkan cecenya untuk libur. Kalau majikan tidak mengizinkan cecenya untuk libur, ya jangan begitu caranya, bos. Ngomong aja, Cek, kamu jangan cuti ya, soalnya saya masih perlu kamu nih, masih butuh tenaga kamu nih di bulan ini. Boleh nggak sih cutinya di bulan ini aja? Tabayun guys, jangan ngerjain orang kayak gitu. Ini juga termasuk nih warning nih kepada agensinya. Terus Mbak Dani ini ngomong, padahal Kak, kontrak pertama dengan agen tersebut itu sudah tidak baik, tapi kenapa diulangi lagi dengan agen tersebut? Gini ya Mbak Dani, agen ini suka menahan paspor, di mana mungkin saja ponakannya Mbak Dani ini finish dan dipaksa untuk mencari majikan di agen tersebut. Kalau misalkan tidak mencari majikan di agen tersebut, jawabannya dia harus dipulangkan terlebih dahulu ke Indonesia dan mencari majikan dari Indonesia, karena agen tersebut meskipun rekornya finish, dia tidak mengizinkan untuk out dari agen tersebut. Karena apa? Karena paspornya ditahan. Untuk itu buat kalian yang rekornya finish, agensi menahan paspor kalian, kalian memiliki hak untuk berpindah majikan dan memiliki hak untuk meminta paspor kalian kembali. Karena apa? Karena agen tersebut guys, itu biasanya pembayaran dari majikan ke kita itu biasanya melalui agen tersebut. Jadi pilihannya, kalau kamu nggak cari majikan di saya, ya kamu harus pulang dulu dong ke Indonesia, karena saya yang memberikan tiket kamu. Kan agensi tersebut zolim ya guys. Saya gemes nih sama agen ini. Tapi nggak apa-apa deh, ini pembelajaran untuk kita. Buat kalian yang rekornya finish, yang pengen pindah agensi dan mau pindah dari agen tersebut, kalian punya hak lapor ke polisi. Pak, paspor saya nggak bisa keluar tuh dari agen itu, padahal saya mau pindah agen.
Boleh, hak kamu, nggak usah takut. Kalau kamu disuruh pulang sama agensinya, cepet-cepet disuruh pulang, ya nggak apa-apa. Yang penting paspor kita ke bawah dulu, kita cari majikan dulu, nggak apa-apa, terus kita pulang dulu ke Indonesia. Semoga agen tersebut tobat ya guys ya. Terus kalau misalkan kalian sudah tahu siapa nih yang nggak benar antara agensi atau majikan, berarti uang tiket kamu masih bisa diuangkan, dicairkan. Pilihannya kepada keponakannya Mbak Dani untuk kedepannya bagaimana. Kalau misalkan masih bisa dilanjut kontrak sampai finish, ya finishkan. Tapi ya ganti majikan aja. Ya udah sakit hati sih menurut saya guys ya, udah dipermainkan kayak gitu. Nah, terus tiket yang tidak terbayar, kita harus wajib meminta kembali uang tiket kita, karena itu hak kita ya guys ya. Oke, mungkin itu aja guys. Buat kalian harus berani ya guys ya. Kalau misalkan keponakannya Mbak Dani sakit hati sama majikan dan pengen notice, ya boleh-boleh aja. Ini adalah kesempatan. Kalau misalkan itu ya guys ya. Tapi untuk itu, cari majikan dulu, mumpung paspor masih di tangan. Cari majikan dulu, terus mengajukan notis, terus pulang ke Indonesia biar majikan belikan tiket tuh. Pulang ke Indonesia, tunggu visa 1 bulan 2 bulan, balik lagi ke sini. Ya, kembali lagi kepada yang bersangkutan, bagaimana untuk menghadapi masalah ini. Kak Jaji Sam hanya memberikan sudut pandang aja guys ya. Ya kalau bisa difinishkan aja dulu, setelah itu ganti majikan ya guys ya. Majikan kayak gitu ya perlu dikasih pelajaran ya guys ya. Oke, mungkin itu sharing Kak Jaji Sam hari ini. Sekali lagi minal aizin wal faizin ya guys ya. Mohon maaf lahir dan batin. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.